Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ba'du, meneruskan pembahasan kitab Al-Waraqat fi Usuli Al-Fiqhi lil Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan malam ini adalah pada pokok bahasan ta'riful ilmi wal jahli, definisi ilmu, definisi kebodohan. Apa itu ilmu, apa itu kebodohan? Syekh memulai kitabnya dengan mengatakan wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi' wal jahlu tasawwuru asy-syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ketika mendefinisikan ilmu, beliau mengatakan ma'rifah. Ketika mendefinisikan al-jahl, beliau mengatakan at-tasawwur. Kemudian ketika mengungkapkan fikih, maka beliau mengatakan wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Apa maksudnya? Tidak semua ilmu itu fikih, tapi fikih adalah ilmu. Ilmu itu mencakup ilmu nahwu, ilmu itu mencakup ilmu tafsir, ilmu itu mencakup ilmu waris, begitu dan seterusnya. Artinya di sana ada umum, di sana ada khusus. Adapun kalimat ilmu adalah umum. Adapun fikih adalah yang paling khususnya. Sebuah syair yang sering saya sampaikan, seorang penyair mengatakan idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmin fa ahlul fiqhi ahaqqu bil i'tizazi wa kam min tibin yafuhu wala kamiskin wa kam min tairin yatiru wala kabazin. Pentingnya ilmu fikih, bahwa ia dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, maka dia memiliki spek tersendiri. Karena dengan ilmu fikih ibadah kita akan sah, betul? Ya, bahwa kita mau sholat tanpa tahu rukun dan tanpa tahu syarat, tanpa tahu mana perintah, tanpa tahu mana larangan. Kalau kita melakukan ibadah semau kita, tidak memenuhi rukun dan syarat, sah apa tidak ibadah kita? Tidak. Inilah pentingnya ilmu fikih. Dengannya sah salat kita, dengannya sah puasa kita. Yang mudah-mudahan kita segera diberi anugerah oleh Allah Ta'ala, diberi anugerah oleh Allah Ta'ala bisa memasuki bulan Ramadan dan terberkahi di dalamnya. Amin. Baik. Idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmin, ketika seorang punya ilmu bangga dengan ilmunya. Seorang chef bangga dengan ilmu resepnya, betul? Betul. Seorang tukang peluku waktu tandur pari bangga dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia bisa menata tanah itu menjadi rata, sehingga ketika ngelepi, mengairi bisa rata. Tidak setiap orang bisa. Intinya setiap orang yang memiliki profesi tertentu bangga dengan ilmunya. Betul?
Dikatakan di situ fa ahlul fiqhi aula bi'tizazi. Ahlul fikih lebih pantas berbangga. Lalu penyair mengatakan wa kam min tibin yafuhu wala kamiskin. Betapa banyaknya minyak wangi membahana baunya, tapi tidak seperti minyak kasturi. Wa kam min tairin yatiru wala kabazin. Betapa banyaknya burung yang terbang, tapi tidak seperti burung Raja Wali. Adapun Raja Wali adalah raja angkasa. Fikih ibarat Raja Wali bagi semua burung. Fikih ibarat minyak kasturi di hadapan semua minyak wangi yang ada. Dikatakan di sini wal fiqhu akhassu minal ilmi. Artinya apa tadi? Fikih adalah bagian dari ilmu, tapi tidak semua ilmu itu adalah fikih. Wal ilmu, lalu dibahas apa itu ilmu. Ilmu yang dimaksud nyuwun sewu ilmunya makhluk, sehingga dibahas ma'rifah. Adapun ilmu Allah tidak ada ma'rifah, karena ilmu Allah itu semuanya qadim. Ya, yang ma'rifah adalah sesuatu yang baru. Itulah ilmunya makhluk. Wal ilmu, yang dimaksudkan ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Ma'rifah maksudnya idrak, mendapati. Kalimat mendapati berarti sebelumnya tidak mendapati. Al-ma'lum, apa makna al-ma'lum? Sesuatu yang mungkin diketahui. Maknanya adalah adapun sesuatu yang tidak mungkin diketahui seperti kaifiyatu sifatillah, maka tidak masuk dalam ranah ilmu. Kenapa? Karena dia adalah termasuk perkara yang Allah Ta'ala simpan untuk dirinya, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk memasuki ranah tersebut. Tapi ada satu yang perlu kita garis bawahi di sini. Syekh mengatakan atau Al-Imam Al-Juwaini mengatakan ilmu didefinisikan dengan maklum. Seharusnya definisi itu jangan sampai membawa kalimat yang akan didefinisikan. Sehingga sebagian dari para ulama ada yang mengatakan harusnya bukan ma'rifatu al-ma'lum, tapi ma'rifatu syai', mengenali sesuatu. Sehingga jangan sampai bahwa at-ta'rif bagian dari al-mu'arraf yang didefinisikan. Kenapa? Karena apabila demikian nanti akan mengakibatkan muter. Ilmu adalah maklum, kan? Baik. Ala ma huwa bihi, sesuai dengan kenyataan. Fil waqi'. Kalimat ala ma huwa bihi fil waqi', maka di sini keluar al-jahlu. Ala ma huwa bihi, di sini keluar al-jahlu. Apa namanya? Al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-murakkab. Jahl murakkab adalah punya gambaran tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu dikatakan sini, wal jahlu, dan al-jahl adalah tasawwur. Apa bedanya tasawwur dan idrak? Ya. Dan ma'rifah. Tasawwur adalah idrakun bila hukmin. Mendapati temuan tapi tidak bisa memutuskan. Hanya sepintas gambaran saja. Itulah apa? Idrak. Wal jahlu, jahl adalah kebodohan. Tasawwuru syai'i, punya gambaran tentang sesuatu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ala khilaf, ya, berseberangan ma huwa bihi fil waqi', kenyataan.
Sebenarnya kalimat ini ala khilafi ma huwa fil waqi' ini bukanlah al-jahlu, tapi ini adalah al-jahlul murakkab tadi. Adapun al-jahlu yang dimaksudkan oleh Syekh seharusnya definisinya adalah al-jahlu atau yang disebut dengan al-jahlul basit, adamul idrak. Seorang ketika tidak tahu itu disebut jahila jahlan. Tapi apabila dia punya gambaran, tapi gambarannya nggak sesuai kenyataan, itu nggak disebut jahil, tapi disebut jahlun murakkab. Kenapa disebut jahlun murakkab? Karena jahil di sini sebenarnya terdiri dari dua jahil. Terdiri dari dua al-jahil. Jahil pertama, ia tidak tahu tasawwuruhu asy-syai' ala khilafi ma huwa bihi. Ini jahil. Kemudian yang kedua, adamu ma'rifatihi haqiqata asy-syai' ala ma huwa bihi. Jadi sebenarnya kalimat di sini wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Di sini ada dua kebodohan. Kebodohan pertama, dia punya tasawur sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Kemudian tasawur yang kedua, dia tidak tahu hakikat sesuatu itu sesuai kenyataannya. Artinya dalam bahasa lain, dia tidak tahu. Ini jahlun murakkab. Jahal pertama apa? Dia nggak tahu. Jahal kedua apa? Ketidaktahuan dia bahwa dia tidak tahu. Taib. Ini bab yang kita bahas sudah selesai. Ringkas saja. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang aqsamul ilmi. Setelah dibahas tentang ilmu, maka dibahas tentang aqsamul ilmi. Baik. Syekh kemudian mengatakan wal ilmu aqsamul ilmi, pembagian ilmu. Al ilmu ad-daruri ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin. Kal ilmi al waqi'i bi ihdal hawasil khamsi. Wa hiya as-sam'u wal basaru wasyammu wal lamsu wadzauqu awit tawatur. Beliau katakan, ilmu daruri apa? Ma la yaqa'u. Apa yang tidak terjadi? An-nadharin, dari berpikir yang mendalam, wastidlalin, dan tanpa harus berdalil. Jadi ilmu daruri adalah sesuatu yang tidak membutuhkan apa? Nadhar, berpikir mendalam. Tidak membutuhkan apa? Istidlal, berdalil.
Sehingga saya ungkapkan di sini, ma la yahtaju ila nadharin wastidlal. Tidak butuh kita berpikir mendalam, ngangen-ngangen, tidak butuh kita berdalil. Maknanya apa? Dengan sekedar sampainya ilmu kepada kita, automat kita akan tahu. Dan automat kita akan membenarkan dan meyakini. Kenapa disebut ilmu daruri? Li'annal insan yadtarru ila tasdiqihi. Kenapa disebut ilmu daruri? Li'annal insan, karena manusia itu yadtarru, terpaksa otomatis ila tasdiqihi, membenarkannya. Syekh mengatakan kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasil khamsi, seperti ilmu yang didapat dengan salah satu indera yang 5. Berapa indera kita? 5. Kasam'i, pendengaran. Kalau kita mendengar kaok, kaok. Apa yang Anda tahu? Suara? Suara? Burung apa? Gagak. Itu ilmu daruri. Ini mesti burung gagak. Dengan pendengaran kita. Dan itulah ilmu daruri. Wal kasam'i wal basar. Bajunya Mas ini warnanya apa? Ada yang mengatakan hitam? Sekedar melihat akan tahu. Kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil kasam'i wal basari wal lamsi. Iki halus apa kasar? Halus. Wasyammi, dan penciuman. Dengan sekedar membau, iki bau entut apa bau minyak wangi? Beda napa meh padha? Gek sapa sing entute wangi? Ya. Kasam'i wal basari wal lamsi wal dzauqi. Apa lagi? Hah? Wa dzauq. Dzauq, contohnya dzauq apa? Iki asin. Ada yang mengatakan uyah itu manis? Hah? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Sangat memungkinkan yang bersangkutan itu zauknya lagi error. Seperti zaman corona kemarin. Iki rasanya apa? Kau no rasanya ya. Kalau nggak ada rasanya, itu yang kita salahkan rasanya atau yang kita rasakan indranya. Walaupun indranya Kang Indra, kalau lagi error, maka dia. Tapi maaf, errornya indra itu dominan atau jarang? Hah? Yang dominan indranya manusia itu selamat apa enggak? Selamat. Sehingga Syekh mengatakan, walau mungkin ya dia indranya error sehingga tidak bisa disebut ilmu daruri dengannya, kira rasanya apa? Rasanya pahit. Masuk madu pahit, sego pahit, jadah pahit. Lahnya apa? Menungsani loro. Sehingga ada istilah begini, faman kana dza famin maridin yajid murran wa in kana al-ma'a az-zulala. Faman, maka siapa saja dza famin maridin, yang mulutnya sakit, yajid murran, maka ia akan mendapati pahit, wa in kana ma'an zulala, walaupun itu air segar. Banyu kok pahit. Asline ora pahit. Ning nyun sewu, tera ukur rasanya yang lagi error. Jadi kita ulang, Syekh mengatakan termasuk ilmu daruri apa? Semua yang didapati oleh manusia dengan indranya. Mulai indera rasa, indera penciuman, indera penglihatan, indera raba, indera pendengaran. Walaupun bukan dari Kang Indra. Walaupun bukan dari Kang Indra.
Kemudian Syekh menambahkan satu lagi, dengannya ilmu itu didapatkan ilmu doruri adalah awit tawaturi. Dalam bahasa kita sekarang namanya tawatur itu adalah viral. Berita viral. Tapi nyun sewu, definisi berita viral itu masih juga belum mewakili tawatur. Karena tawatur adalah, perhatikan, marawahu jama'atun la yaqa'u an mislihi tawatu'uhum alal kadzib. Ini berita mutawatir. Sehingga masih kurang bisa berita viral itu menjadi berita mutawatir. Perhatikan, apa itu mutawatir? Marawahu jama'atun. Berita yang diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu orang banyak. Sehingga para ulama berselisih pendapat berapa jumlah jamaah itu. Kemudian la yaqa'u an mislihim, yang tidak mungkin terjadi dari mereka seperti mereka, jumlah yang banyak itu tawatu'uhum, kesepakatan mereka alal gadzibi, untuk dusta. Zaman sekarang walaupun beritanya viral, kadang tidak bisa dipastikan bahwa ia tidak dusta. Para siber itu bisa membuat sebuah apa lagi? Apa itu? Rekayasa. Rekayasa berita sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Kemudian sana bikin berita, sana bikin berita, sama. Tapi mereka sudah petung terlebih dahulu. Kang, jam sak ini tolong bikin. Jam sak ini. Sehingga semuanya mengupload sehingga menjadi viral. Kalau tawatur tidak seperti itu. Misalkan orang Amrik bicara, orang Moskow bicara, orang Saudi bicara, orang Indonesia bicara, nyuwun sewu. Mereka tidak ada HP, mereka tidak ada jejaring sosial, sehingga tidak mungkin terjadi sepakat untuk pembulian media, framing ke media, tidak ada. Itulah tawatur. Ya, seperti misalkan adanya negeri Jakarta, itu termasuk mutawatir. Bisakah kita menolak adanya Jakarta? Bisa? Mendengar saja langsung kita harus mempercayai. Apabila kita tidak mempercayai, kita yang disangsikan. Koniku waras ta ora? Sehingga kalimat berita daruri, ilmu daruri apa? Yadtarrul insanu ila tasdiqi. Manusia terpaksa harus membenarkannya. Atau yang kedua, ketika dia tidak membenarkan, auqa'ahu fi dharar, akan menjatuhkan orang yang tidak mempercayainya ke dalam mudarat. Karena disangsikan, dia akan ke kemapanan pikirnya. Baik. Jadi kita ulang lagi, ilmu itu terbagi menjadi dua. Pertama ilmu daruri. Syekh mengatakan ma la yaqa'u an-nadharin wastidlal. Tidak membutuhkan pengamatan, nazar, tidak membutuhkan berdalil. Ketika dia munculnya dari apa tadi? Indra lima, dengan sekedar melihat itu putih. Dengan sekedar nyicip ini pedas. Dengan sekedar mendengar ini gagak. Ya. Dengan sekedar meraba ini halus. Dengan sekedar mencium ini entut. Dengan sekedar mendengar ini benar. Berita mutawatir.
Kemudian yang kedua, wal ilmul muktasab. Adapun ilmul muktasab adalah ma yaqa'u. Ma yaqa'u, apa yang dihasilkan an-nadharin, dari pengamatan, ya, introspeksi, penggalian data, kemudian mempelajari, baru kesimpulan. Itu namanya ilmu il-iktisabi. Wastidlalan, dan ilmu yang membutuhkan dalil. Contoh, rukun sholat itu termasuk ilmu doruri atau ilmu iktisabi? Iktisabi. Kenapa? Tukang ngarit yo ora roh to. Rukun sholat di piro. Betul? Syarat haji. Ilmu doruri atau ilmu iktisabi? Iktisabi. Tapi saya ingin bertanya, wajibnya sholat iktisabi atau doruri? Ora enek sing ngomong iktisabi. Wong irunge madhep nang ngesor, muslim mesti ngomong lek sholat wajib. Sehingga para ulama mengatakan bahwa siapapun yang mengingkari wajibnya sholat karena dia adalah termasuk minal umuri ad-daruriyah, perkara yang darurat, maka dia kafir dengannya. Kenapa? Wajibnya salat minal urum al-ma'lumah, ya, daruratan, termasuk darurat. Manusia pasti akan mengenal tentang wajibnya salat. Wajibnya puasa. Apa hukum wajibnya puasa? Wajib. Namanya wajib. Ilmu tentang wajibnya puasa, ilmu iktisabi atau ilmu daruri? Daruri. Tidak ada seorang muslim kecuali tahu bahwa puasa hukumnya wajib. Ini cerita ya, cerita. Saya punya teman sekelas namanya Salah. Di kelas sering saya godai Al-Aqsa yang tadhir Salahan. Al-Aqsa menunggu Salahuddin, tapi bukan kamu, saya bilang. Namanya Salah. Dia cerita, orang-orang Palestina itu suka kerja di orang Yahudi. Kenapa? Karena bayarannya lebih besar. Jadi mereka yang di Gaza itu biasa masuk ke areal perbatasan, masuk ke kampung Yahudi, kerja di sana. Kenapa? Bayarannya lebih besar. Dia kisahkan, sebagian dari pekerja itu ada yang waktu puasa tidak puasa. Ada yang puasa. Si Yahudi ini tahu bahwa hukum puasa adalah wajib. Yang puasa dikasih bonus, yang tidak puasa nggak dikasih apa-apa. Kenapa? Mereka menghargai orang yang puasa. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ulang, ilmu iktisabi adalah ilmu yang dihasilkan dengan an-nazar, dengan istidlal. Kemudian Syekh mengatakan wan nadharu al-fikru fi halil mangzur. Demikian juga ini, ketika beliau mendefinisikan apa itu nazar, beliau mengatakan al-fikru fi halil mangzur. Berpikir mendalam di dalam kondisi yang sedang dipelajari. Kembali kita sampaikan, ketika mendefinisikan nazar, beliau mengatakan dengan al-mangdur. Ahsannya atau lebih baik, tidak ada kalimat yang terulang dan diulang. Jadi yang afsah adalah fi halis syai'. Kenapa? Karena kalimat itu semakin sedikit dan semakin tidak ada diulang, itu semakin sempurna. Betul apa enggak? Seorang bicara 1 jam, tidak ada satu kalimat pun yang terulang. Istimewa apa enggak? Ngomong 5 menit, sing di bulan balen ini 10 kalimat. 5 menit. Ngomong 1 menit, sing di bulan balen ini 20 kalimat. Mana yang lebih fasih? Yang 1 jam tidak ada yang pengulangan.
Allah Ta'ala, perhatikan, mencontohkan kepada kita ketika menyampaikan sesuatu agar tidak diulang. Diulang ketika ada kepentingan. Diulang ketika ada, seperti misalkan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Berapa kali diulang? Apakah karena Allah Ta'ala tidak punya vocabulary? Enggak, karena ada maksud tersendiri. Gitu ya? Diulang ketika ada maksud. Kemudian juga ketika Allah mengungkapkan tentang dakwahnya para nabi dan utusan Allah, diawali dari Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, ya, maka apa yang mereka ungkapkan? Ani butullaha malakum min ilahin ghairu. Tidak ada yang lain kalimatnya. Diulang. Kenapa diulang? Karena memang itulah inti dakwah para nabi dan utusan Allah. Dan karena itulah yang terpentingnya, sehingga perlu untuk diulang. Nah, ketika tidak ada kepentingan itu, biasanya Al-Quran itu tidak ada kalimat berulang dan diulang. Contoh sekarang, perhatikan. Lakum fil qisasi hayatun. Berapa di sini? 1, 2, 3. Bagi kalian, fil qisas, dalam hukum qisas, hayatun, ada kehidupan. Ada yang diulang? Tidak ada. Ada di sana peribahasa Arab, maknanya hampir sama, tapi ada pengulangan. Perhatikan, al-qatlu anfa lil qatli. Apa artinya al-qatlu? Pembunuhan itu anfa, meniadakan, lil qatli, bagi pembunuhan. Apa maksudnya? Kon mateni dulurku, tak pateni pisan kon. Cek nyapa? Cek lego hatiku, cek gak enek sing wani mateni dulurku. Ini sama. 1, 2, 3. Ini masal jahiliyah, perumpamaan orang jahiliyah. Kata-kata mutiaranya orang jahiliyah. Dulurku dipateni, kon tak pateni. Cek nyapo? Gak enek sing wani mateni dulurku. 1, 2, 3. Sama kan? 1, 2, 3. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ustadz Imam, surat apa Ustadz? Siapa namanya? Ustadz siapa? Ustadz Fahmi. Surat apa Ustadz? In lakum fil qisasi hayatun. Sebelah kanan dia. Hah? Loh, jangan juz berapa? Wong tanya kok. Loh, sebelah kanan, ya, mungkin 4 ayat dari bawah. Loh, surat Al-Baqarah, ya. Lakum, untuk kalian, fil qisasi, di dalam qisas, hayatun, kehidupan. Kata peribahasa Arab, al-qatlu anfa lil qatli. Sama 3. Ada pengulangan tidak ada. Di sini ada pengulangan. Tapi saya ingin bertanya, efeknya sekarang. Allah berfirman, lakum fil qisasi hayatun. Dalam qisas itu membunuh atau menghidupkan? Hah? Tapi kenapa Allah Ta'ala mengatakan hayatun? Karena dengan terbunuhnya ini dan pelaksananya adalah pemangku hajat keadilan, yaitu aparatur negara, penegak hukum, maka tidak akan ada yang berani untuk membunuh. Sehingga benar, dengan ditegakkannya qisas akan didapatkan kehidupan yang hakiki, ketentraman, kedamaian. Tidak berharganya nyawa. Artinya nyawa akan berharga. Beda halnya dengan ini, nyuwun sewu. Al-qatlu anfalil qatli. Kon mateni dulurku, tak pateni. Saya ingin bertanya, apakah selesai? Tidak. Konon duwe dulur, kon mateni dulurku, tak pateni. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan nyuwun sewu, perang di antara kabilah-kabilah jahiliyah awal mulanya melaksanakan kaidah ini.
Al-qatlu anfa lil qatli. Nyawa disaur nyawa. Ora nek enteke kon diutang aku diutang kono dan seterusnya. Jadi dari segi bahasa Al-Qur'an adalah paling fasihnya. Tiga kalimat tidak ada yang terulang, 3 kalimat diulang. Dari segi efeknya juga begitu. Dalam kisos diwujudkan hakikat kehidupan yang abadi, ketentraman, kedamaian. Dalam ini aplikasi apabila diaplikasikan justru yang terjadi apa? Saling perang di antara kabilah sehingga yang menang dia yang akan menguasai. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ulang. Syekh mengatakan di situ wan nadharu al-fikru fi halil mangzuri fihi. Betulnya adalah al-fikru fi hali syai'. Kenapa? Agar tidak ada yang diulang. Nazar adalah mencermati, memahami sesuatu yang sedang dibahas. Kemudian wal istidlal. Adapun istidlal tolabud dalil, mencari dalil. Wad dalil, apa itu dalil? Huwal mursyidu ilal matlub. Dalil adalah yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita kepada apa yang sedang kita cari. Misal, apa hukumnya sholat? Hukumnya sholat adalah wajib. Dari mana kita tahu bahwa hukum sholat adalah wajib? Kita perlu dalil fikih. Dalil fikih mana? Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ini namanya dalil fikih. Kenapa dalil fikih? Kaitannya dengan masalah tertentu. Ya. Nah, kita tidak akan sempurna berdalil dengan dalil fikih ini kecuali kita membutuhkan dalil usul fikih. Di sini ada kalimat wa aqimus shalah. Ini perintah. Apa hukum asal perintah? Kita membutuhkan hukum usul fikih. Wal amru lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah yang dikatakan dengan istidlal. Seorang tidak akan mengetahui tentang wajibnya sholat kecuali dengan istidlal. Tapi sekarang sudah tidak perlu istidlal lagi. Kenapa? Tidak ada seorang muslim pun yang tidak tahu hukumnya salat. Sehingga hukum salat bukan lagi ilmul iktisabi. Hukum salat adalah ilmu daruri, di mana seorang pasti mengetahui tentang hukum salat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah dibahas tentang ilmu, bahwa dia adalah ma'rifatus syai', ya, ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil haqiqah, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Di sana ada yang menambahkan ma'rifatan jazimatan, secara pasti, tidak ada keraguan-raguan. Kemudian Syekh di sini membahas tentang lawan daripada al-ilmu tadi, yaitu dibahas tentang dzan dan syak. Beliau mengatakan wadzannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Dzan, apa itu dzan? Dzan adalah tajwiz, bolehnya amrain, 2 kemungkinan. Ahaduhuma, salah satunya, azharu, lebih kuat, minal akhar, daripada yang lain. Ada 2 kemungkinan dalam alam pikiran kita menghukumi A misalkan. 2 kemungkinan itu negatif dan positif. Yang dominan negatif. Nah, yang negatif itu namanya dzan. Kenapa?
kemungkinan yang dominan. Azhar. Kemudian yang kedua, asyak. Tajwizul amrain, bolehnya dua kemungkinan, la maziyata li ahadihima alal akhar. Tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan li ahadihima bagi salah satu dari keduanya alal akhar bagi yang lain. Dua kemungkinan di alam pikiran kita. Nilainya sama. Iya ora iya, iya ora iya. Entah iya ora iya. Itu namanya syak. Sehingga apabila salah satu dari dua kemungkinan itu kuat, namanya dzan. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Tapi perlu diketahui, dzan apabila dominan, seorang dzan apabila dominan itu bisa disusulkan kepada yakin nilainya, bisa disusulkan kepada ilmu nilainya. Di sini ada pernyataan dari Al-Imam Abu Hilal Al-Askari. Beliau mengatakan, ghalabatul dhanni, ya, wa amma ghalabatu dhann fahuwa quwwatu dhanni fa inna dhanna yatazayatu wa yakunu ba'du dhanni aqwa min ba'd. Wa amma adapun ghalabatu dhann yang dominan, fahuwa maka dia adalah quwwatu dhann, kuatnya praduga. Fa inna dhanna, karena dhann itu sendiri yatazayatu, bertingkat-tingkat. Wa yakunu, dan adalah ba'du dhanni, sebagian dari dhann, aqwa min ba'din, lebih kuat daripada yang lain. Potensi kemungkinannya. Sehingga dikatakan di sini ghalabatu dhann ibaratun an tuma'ninatiz dhann. Apa itu ghalabatu dhann? Ungkapan tentang tumakninahnya dzan. Dzan kita sudah nok. Sudah apa? Sudah nok, makplek. Tumakninah. Wa ya. Nah. Ghalabatu dzan ibaratun an tumakninah wa hiya rujhanu ahadil janibaini anil akhar. Dan dia adalah lebih kuatnya, ya, ahadul janibaini, salah satu dari dua kemungkinan, alal janibil akhar, atas yang lain, rujhanan mutlaqan, lebih kuat, ya. Yatrahu ma'ahul janibul akhar, dengan adanya kemungkinan yang ada di dalam hatinya, yang lain sudah enggak teranggap. Kita punya prediksi kan? Kadang prediksi kita salah satunya lebih kuat sehingga prediksi-prediksi lain tidak teranggap. Itulah namanya bukan dzan, apa namanya? Ghalabatul dzan. Ya. Dikatakan di sini, wa dzannu wa ghalabatul dzanni kullun minhuma yaqumu maqal yaqin indal fuqaha. Dzan dan ghalabah dzan menurut para ulama ahli fikih itu fungsinya sama dengan fungsinya yakin. Sedikit saya ingin sampaikan, kalau seandainya kita tidak boleh memutuskan sesuatu kecuali dengan yakin kin 100%, maka sungguh terlalu banyaknya masalah yang tidak akan diketahui hukumnya. Ya, demikian. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu bina'ul ahkam syar'iyyah, dan boleh membangun hukum syariah alaihi atasnya. Idza fuqidal yakin, apabila tidak memungkinkan sampai kepada yakin. Alladzi yang qallama, sangat jarang, yahsulu, keyakinan itu akan bisa dihasilkan indal ijtihad, saat seorang beristihad.
Walihada karena itu yajibu al-amaru bi khabalil wahidi idza kana siqah. Wajib beramal dengan berita satu orang apabila yang bersangkutan orang yang terpercaya. Berita satu orang itu kan mungkin benar, mungkin gak benar toh. Tapi kalau orang terpercaya, potensi benar lebih banyak. Potensi salah kita buang. Itulah namanya ghalabatul dzan. Ya, ketika para sahabat mereka sholat subuh, salah satu dari mereka yang sholat bersama Rasulullah sudah membalik kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Ka'bah lewat di Masjid Quba. Lalu ia sampaikan, sungguh Allah Ta'ala telah menyuruh Rasulnya agar menghadap Baitullah. Mereka ini sedang sholat. Mendengar itu mereka kontak langsung berbalik arah. Baitul Maqdis itu menghadap utara, Ka'bah itu menghadap selatan. Jadi imam mangan ning ngarep, malih ning mburi dhewe, terus imame maju ning ngarep dhewe. Rasulullah SAW tidak mengatakan kowe iki salat kok guyonan ta, salat kok balik arah apa? Putar balik gerak, ora kok belok kanan, ora belok kiri, putar balik gerak. Kenapa? Karena memang sudah ada dalil. Walaupun muncul dari satu orang. Kenapa? Karena memang sudah diketahui secara din bahwa ghalabatul dzan itu difungsikan seperti fungsinya yakin. Ketika difungsikan seperti fungsinya yakin, maka sah dibangun hukum atasnya. Wallahu ta'ala alam. Dan apabila kita ingin mencari contoh-contoh dzan dibangun hukum atasnya, banyak. Contoh sekarang, ketika seorang itu buang hajat, boleh baginya istinja, boleh baginya istijmar. Apa itu istijmar? Bersuci dengan batu. Dengan syarat berapa? 3. Saya ingin bertanya, yang bersangkutan spaghetti dimakan, sate dimakan, hamburger dimakan, growol dimakan, tiwul dimakan, semuanya dimakan. Barang pedes dimakan, besok pagi apa yang terjadi? Dan beristinja dengan 3 batu atau 3 ujung batu, pasti bersih atau mungkin kurang bersih? Aku takon. Kan yang saya bikin contoh tadi semuanya dimakan, sehingga potensi besok pagi. Kalau begitu kira-kira dengan 3 batu pasti bersih atau mungkin? Tapi Allah tidak membebani kecuali dengan 3 batu. Itulah bukti nyata dzan apabila dominan berfungsi seperti fungsi, boleh membangun hukum atasnya. Walaupun kita tahu bersuci dari najis adalah syarat sahnya salat, kon gak sah salatmu. Jadi sapa? Lah apa mesti tok kita ketika beristinja wajib nginceng mburi ora? Pak Mahmud, Bah, wajib nginceng mboten? Ora enek, incengan dhisik. Renek dalile ngono. Eneke ya cukup dengan 3 batu. Sehingga potensi tidak sempurna itu ada. Tapi Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mengulang sholat bagi mereka yang beristinja. Tapi Nabi memerintahkan orang yang bangun tidur malam, hendaklah ia mencuci tangannya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Dia nggak tahu di mana tangannya menginap. Sebagian itu nyuwun sewu, lek turu tangane gerilya, owok-owok barang. Kek mang lek buang hajat, gawe batu. Apa yang terjadi? Makanya Rasul mengatakan nggak boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali mencuci terlebih dahulu berapa? 3
3 kali cucian. Wallahu ta'ala alam. Wa yajibu amal bi khabari syahadati syahidain. Wajib beramal dengan saksinya 2 orang saksi. Bersama 2 saksi ini sangat memungkinkan enggak bener, ya toh. Sak jujur-jujure wong jujur, sak rada ngliwar mboten. Menungso lho nggih. Menungso lho nggih. Poh wonge jan sika. Ya sika. Sika hiji menungso hiji panggene. Ih, didike. Wong hakim yang disebut yang mulia saja mencele akeh kok. Apa meneh duduk hakim. Hakim loh ya. Terjerat kasus banyak. Padahal untuk mencapai grade hakim itu langkah-langkahnya terlalu besar, terlalu banyak. Ya. Sehingga kita ulang lagi. Walaupun 2 orang saksi itu zon, tapi syariat menempatkan apabila sudah terpenuhi 2 saksi cukup. Walaupun apa yang terjadi. Tapi apabila indikasi itu memungkinkan muncul ketidakadilan saksi tersebut, baru ditolak. Contoh, di sana ada istilah aslun wa far'un. Di sana ada istilah ahaduz zaujaini. Apabila aslun dan far'un ini bersaksi untuk, enggak diterima. Tapi bersaksi atas diterima. Apa maksudnya untuk dan atas? Rungokno. Bapak bersaksi untuk anaknya, diterima? Anak bersaksi untuk orang tuanya, tidak diterima. Tapi atas diterima. Apa untuk? Membela. Apa atas? Menuntut. Suami istri bersaksi untuk membela, diterima? Kira-kira ada enggak potensi masalah di dalam keluarga? Banyak loh potensi. Dan saya khawatir jangan-jangan sebagian antum datang ke sini membawa masalah di dalam keluarga. Sehingga pengen bertemu dengan Ustadz Anwar, pengen nyawang senyumnya Ustadz Anwar, dan ilang lek ku dikemplangi bojoku mang. Iki husnudon lho aku. Ya, sing di bojo. Ya ndang rabi yo kok sing di bojo. Maka kita ulang lagi, ya. Walaupun mungkin ada masalah suami istri sehingga tidak mungkin mencari pembelaan untuk pasangannya, tapi selalu berusaha menjatuhkan pasangannya, tapi secara standar suami istri itu saling dukung dalam keperluan, sehingga persaksian seorang istri tidak diterima untuk suaminya, demikian juga persaksian suami tidak diterima untuk istrinya, tapi bersaksi atas menuntut diterima. Kenapa? Kalau untuk di sini indikasi maslahat itu ada. Demikian juga sebaliknya, persaksian musuh atas musuhnya nggak diterima, tapi persaksian musuh untuk musuhnya diterima. Bersama sangat mungkin orang yang bermusuhan tapi menginginkan kebaikan untuk lawannya. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Tadi zon itu dalam syariat ini difungsikan fungsi yakin ketika tidak memungkinkan sampai kepada yakin dengan partikel-partikelnya. Kenapa? Karena tidak boleh takhalluful hukm an waqi'atin. Tidak boleh hukum itu absen dari sebuah kejadian. Setiap kejadian itu harus ada hukumnya. Walaupun sarana jalan untuk mendapatkan atau sampai kepada hukum tersebut dengan cara zon. Ya, demikian. Kita teruskan. Wa yajibu dan wajib istishabu hukmil hal as-sabiq fi halisyak. Kita wajib menyertakan hukum yang telah berlalu ketika kita ragu. Misal, seorang yang berwudu, ragu sudah kentut apa belum. Apa yang Anda lakukan? Salat. Kenapa? Wudunya yakin, hadasnya diragukan. Dibalik juga begitu. Yakin ngentut,
Aku mau wudu borong. Wajib wudu. Kenapa? Yakin hadas, wudunya diragukan. Tapi nyuwun sewu, Malikiyah lain. Malikiyah mengatakan wudu syarat sahnya sholat, dan ianya masih diragukan keabsahannya. Jadi Malikiyah dalam dua kondisi tersebut tetap mewajibkan wudu. Kenapa? Zon menurut mereka bahwasanya yakin tidak bisa digugurkan, mereka maksudkan adalah syarat sahnya sholat, yakin adalah harus berwudu. Wallahu ta'ala alam. Lalu dikatakan di sini, mislu asyak fil hadas ba'da taharah li'anna zahir baqa'uh wa adami hudusil maskuq. Ya, seperti orang yang ragu tentang adanya hadas setelah ia bersuci, li'anna zahira, karena secara zahir ya adamuhu, tidak adanya hadas, wa adamu hudusil maskuki fihi, dan tidak adanya sesuatu yang diragukan. Qala Ibnu Farhun, berkata al-Imam Ibnu Farhun dalam kitabnya Tafsiratul Hukam, tambihun, peringatan, wa yunazzal manzilata tahqiq az-zannul ghalib. Zon apabila dia adalah dominan, maka diposisikan seperti posisi sesuatu yang muhaqqaq, sesuatu yang yakin. Li'annal insana law wajada wasiqatan, karena manusia apabila mendapati wasiqatan, sebuah wasiqah. Wasiqah itu semacam nota, semacam tulisan yang di situ ada wasiat, ya. Fi tarikati muwarrithihi, di dalam apa yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskannya. Aw wajada dzalika bi khattihi, atau mendapati itu dengan tulisan yang bersangkutan. Aw bi khatti man yathiqu bihi, atau mendapatkan tulisan orang yang dianggap thiqah. Aw akhbarahu adlun bihaqqin, atau seorang yang terpercaya menghabarkan dengan adanya hak. Fal manqulu jawazud da'wa bimisli hadza. Yang ternukil dari Rasulullah, bolehnya orang mendakwakan dengan adanya unsur-unsur tersebut. Apa maksudnya? Hakim boleh memutuskan dengan berdasarkan nyun sewu alat bukti yang tertera. Bersama mungkin nggak pemalsuan penulisan? Hah? Bersama orang sikoh rodok ngliwar mungkin apa mboten? Tapi secara asal orang sikoh tetap sikoh. Begitu dan seterusnya. Itulah dzan. Wal halifu bi mujarradih, dan boleh ketika pendakwa tidak mendapati saksi kecuali satu orang saksi, maka dalam ilmu peradilan boleh saksi satu ini ditambah dengan sumpahnya pendakwa. Dengan sumpahnya secara asal nyun sewu al-huquq al-maliyah, hak yang berkaitan dengan harta itu tidak boleh diputuskan kecuali dengan dua orang saksi laki-laki, atau satu orang saksi laki-laki, dua orang saksi perempuan. Itu dalam masalah harta. Tapi apabila adanya hanya satu orang saksi, ya, tidak ada yang lain, maka seorang hakim boleh memutuskan, ya, apabila kriteria alat-alat bukti tersebut mendekati kepada yakin, ditambahkan sebagai penggenap dua saksi sumpahnya pendakwa, maka hakim boleh memutuskan dengannya. Lebih-lebih lagi yang tertuduh tidak mau bersumpah. Kan ketika dituduh tidak mau bersumpah berarti indikasi dia akan bohong, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa hadhil asbab la tufidu illa dhanna. Sebab-sebab ini secara asal tidak memberi faedah kecuali dzan. Duna tahqiq, bukan yakin. Lakin ghalibul ahkam wasyahadat, tetapi kebanyakan hukum dan persaksian innama tubna ala dzan, dibangun di atas dzan. Wa tunazzal manzilata tahqiq, dan dzan di sini difungsikan seperti fungsinya tahqiq. Seperti misalkan
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-waladu lil firas. Anak yang terlahir dinisbahkan kepada pemilik ranjang. Kepada pemilik, apa sampean yakin 100% deh anakmu? Ustaz, kowe iki nuduh bojoku lho. Aku mek takon. Sapa sing nuduh? Apa aku nuduh? Tapi memang hukum syariat al-waladu lil firas. Sehingga tidak perlu kita menuduh istri kita masing-masing, siapapun yang terlahir di tempat kita dan ada hubungan pernikahan, itulah anak. Penak toh. Kalau kita selalu membangun di atas keraguan-raguan, jangan-jangan anakku kok ora patek padha karo aku. Lek luwih ganteng rada sumbut, lek luwih elek terus piye jajal. Makanya perhatikan, ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya, dia putih, istrinya putih, tapi lahir anaknya hitam. Wahai Rasulullah, anakku hitam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Hah? Kamu punya unta? Iya. Apa warna untanya? Merah. Ada yang kelabu enggak? Ada. Abang karo abang lahirnya kok kelabu? Mbah-mbahe mungkin enten sing kelabu Rasulullah. Kowe dhisik mbah-mbahmu kira-kira nek sing ireng gales, utawa bojomu mbah-mbahe nek sing ireng gales. Jadi jangan menuduh istri walaupun nyatanya anak tidak sama dengan orang tuanya. Paham ya? Ayo. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ulang, Islam membangun hukum selamanya tidak harus dengan yakin. Tapi dzon apabila prediksinya kuat, yunazzal mangzilatal yakin. Kalau semua hukum harus dibangun di atas yakin, ning-ning. Napa niku ning-ning? Napa niku ning-ning? 100% akan terlalu banyak masalah yang tidak ada hukumnya. Ya, begitu dan seterusnya. Misalkan wong cik ragu, aku wis ngentut apa urung? Enggak boleh kecuali dengan yakin 100%. Pikiranku bledru, Kang. Tok paksa ya Bang gak iso menyampai pada titik apa yang harus dia lakukan? San. Lek ngono wudu. Loh, nyapa kok wudu? Kon berarti menganggap batalnya apa yang sudah, kan gitu. Maka kita ulang lagi, al-dzannul ghalib yunazzal manzilata al-yakin. Dikatakan di sini, wa fil fiqhi, dalam masalah fikih, masailu adidah, ada masalah yang banyak. Fiha hukima fiha bisihhah binaan ala ma fi dzannil mukallaf. Dibangun di atas, dihukumi kesahihan, terbangun di atas dzannya mukallaf, dzannya pelaku. Ya. Wa amma adapun ma warada minan nahyi anil amali bidzann, apa adapun dalil yang melarang kita beramal dengan dzan, fahuwa dzannul marjuh, maka itu adalah dzan yang lemah. Alladzi yang la yaqumu alaihi dalil, yang tidak terbangun di atas dalil, bal huwa qaimun alal hawa, tapi dzan yang terbangun di atas hawa nafsu, wal gharadul mukhalif, yang terbangun di atas wal gharadul mukhalif, dan tujuan yang menyelisihi li syar'i, terhadap syariat. Qala Allah taala iyattabi'una illa dzanna wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa qala ta'ala iyattabi'una illa dzanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Jadi kita ulang, larangan beramal dengan dzan, yang dimaksudkan dzan adalah dzan yang terbangun di atas hawa nafsu. Adapun dzan ghalib, prediksi yang terkuat, maka kita ulang lagi, para ulama mengatakan yunazzal mangzilatal yakin. Dan apabila hukum harus terbangun di atas napa? Yakin, ning-ning, terlalu banyak yang akan kita dapati masalah tanpa hukum. Wallahu
ta'ala a'lam. Sampai di sini dahulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.